Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Umul Khair. Pada kali ini kita masuk pada materi micro teaching, yaitu pembelajaran kecil ya, pembelajaran di lingkungan yang kecil, maksudnya di hadapan mahasiswa atau teman-teman mahasiswa dalam jumlah yang sedikit ya. Jadi apa itu micro teaching? Micro teaching merupakan pembelajaran mikro atau disebut dengan micro teaching, adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau yang disederhanakan. Jadi melatih ya penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Berikut penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran. Misalnya dari segi waktunya dikecilkan, dipersingkat, materinya dipersingkat, jumlah siswanya juga dibatasi 5 sampai 10 orang, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, kemudian penggunaan metode, media pembelajaran dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Namun disederhanakan ya. Tapi unsur-unsur atau poin-poin administrasi dan pembelajaran itu masih utuh atau lengkap, tetapi disederhanakan. Apa gunanya disederhanakan? Karena sifatnya latihan, jadi untuk efektif waktu serta untuk memberikan peluang waktu pada mahasiswa yang lainnya, sifatnya bergantian. Ada 4 komponen utama yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Adanya tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Jadi komponen dalam pembelajaran itu yang pertama, apa tujuan yang akan kita capai, itu kompetensinya apa. 2. Materi atau bahan ajar harus dikuasai. Jadi materi atau bahan ajar harus dikuasai oleh mahasiswa. 3. Metode atau cara untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bagaimana kiat kita untuk mengelola atau mendampingi siswa ya, metode apa yang digunakan agar pembelajaran ini tercapai tujuannya. Kemudian evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Jadi evaluasi tujuan yang ingin dicapai itu atau ditetapkan itu apa? Contohnya siswa SD mampu menulis karangan narasi. Maka yang akan dicapai atau kiat-kiat dan prosesnya adalah untuk mencapai tujuan daripada karangan narasi. Keempat komponen tersebut antara satu unsur dengan unsur lainnya saling mempengaruhi sehingga pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem. Jadi 4 komponen ini harus saling berkaitan atau berhubungan dan diterapkan. Jadi pertama tadi tujuan, 2 materi, 3 metode, dan 4 evaluasi. Maka 4 komponen ini diterapkan, maka terbentuklah pembelajaran yang dikatakan sebagai suatu sistem. Tujuan pembelajaran micro teaching itu untuk apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran micro teaching itu adalah tujuan umum pengajar micro teaching untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau calon guru untuk berlatih mempraktikkan
beberapa keterampilan dasar mengajar di depan teman-temannya dalam suasana yang konstruktif, membangun serta suportif, yaitu mendukung dan sifatnya bersahabat, ya. Jadi itu tujuan dari pembelajaran micro teaching, untuk melatih mahasiswa atau calon guru, ya, mempraktekkan keterampilan dasarnya di depan temannya yang sifatnya konstruktif, yaitu membangun, dan sifatnya suportif, yaitu mendukung, dan bersifat bersahabat. Jadi sama-sama belajar, begitu ya, sama-sama belajar, sama-sama mensupport, sama-sama memberikan masukan, sama-sama mengikuti aturan yang diterapkan oleh calon atau si pelatih atau yang berlatih micro teaching, ya, saling mendukung sifatnya. Kemudian apa saja fungsi dari micro teaching itu? Fungsi micro teaching yang pertama yaitu instruksional. Jadi dia berfungsi untuk sebagai instruksional, sebagai penyedia fasilitas praktek latihan bagi calon guru untuk berlatih dan memperbaiki serta meningkatkan keterampilan pembelajaran, juga latihan penerapan pengetahuan, metode, dan teknik mengajar, serta ilmu keguruan. Jadi untuk melatih, ya, untuk menginstruksikan atau menginstruksionalkan, untuk melatih keterampilan, baik dari latihan penerapan pengetahuan, metode, teknik mengajar dalam ilmu keguruan. Kemudian fungsi kedua yaitu pembinaan, sebagai tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru micro teaching, calon guru, ya. Jadi micro teaching dijadikan tempat membekali calon guru dengan memperbaiki komponen-komponen mengajar sebelum terjun ke kelas tempat pengajaran yang sesungguhnya. Jadi fungsinya pembinaan, yaitu membina dan dalam membentuk pembekalan calon guru sebelum mereka betul-betul mengabdi atau berada di depan kelas sesungguhnya. Yang kelas sesungguhnya yaitu di sekolah, nanti dia akan melaksanakan PPL. Jadi micro teaching perannya PPL, ya, praktek lapangan di sekolah-sekolah. Diadakan dulu di micro teaching. Dan fungsi pembelajaran mikro berikutnya adalah fungsi integralistis. Ya, jadi berfungsi sebagai integralistik, sebagai program yang merupakan bagian integral program pengalaman lapangan serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib. Jadi micro teaching adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sebelum masuk pada PPL atau mengambil mata kuliah PPL. Jadi micro teaching adalah mata kuliah prasyarat sebelum melakukan PPL. Ini merupakan integral, ya, program pengalaman lapangan. Dan fungsi keempat yaitu fungsi eksperimen. Jadi maksudnya di sini sebagai bahan uji coba bagi calon guru atau pakar di bidang pembelajaran. Jadi menguji cobakan, ya, pembelajaran bidang pembelajaran. Contohnya, seorang guru berdasarkan penelitiannya menemukan suatu model pembelajaran. Maka sebelum penemuan itu dipraktekkan di lapangan, maka terlebih dahulu diuji cobakan di dalam micro teaching. Dengan hal ini hasil dapat dievaluasi di mana letak kelemahannya untuk segera dilakukan perbaikan. Jadi micro teaching juga berfungsi sebagai eksperimen, ya, sebagai uji coba calon pakar atau calon guru di bidang pembelajarannya. Intinya untuk bereksperimen, untuk berlatih, untuk uji coba sebelum betul-betul terjun atau berada di depan kelas yang sesungguhnya, di depan hadapan siswa yang sesungguhnya. Kemudian fungsi pembelajaran micro teaching berikutnya yaitu
peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Ketika menjadi kolaborator yang mengkritisi teman yang tampil praktek mengajar. Nah, jadi dia menjadi kolaborator, yaitu kolaborasi menjadi teman ya, menjadi teman dalam berlatih. Kemudian lebih siap melakukan kegiatan praktek mengajar di lembaga dan sekolah selanjutnya. Kemudian dapat menilai kekurangan yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan kompetensi dasar mengajar melalui refleksi diri setelah praktek di depan kelas. Jadi setelah praktek diadakan evaluasi ya, evaluasi kemudian direfleksikan yang diambil atau diminta pendapat dari teman-temannya serta juga dari pengajar atau dosennya. Di mana letak kelemahan atau kekurangan, apa yang harus dibenahi ya, apa yang harus ditambahkan. Kemudian sadar bagaimana membentuk profil pendidik yang baik ditinjau dari segi kompetensi, penampilan, sikap dan perilaku. Jadi melalui micro teaching seorang calon pendidik akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena telah dilatih secara baik. Sudah dilatih secara baik. Dia akan punya rasa percaya diri karena dia sudah melewati masa latihan. Tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran micro teaching adalah satu, membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Jadi itu tujuannya, melatih agar tidak terjadi kesulitan di dalam latihan. Serta membenahi untuk tampil pada suasana yang sesungguhnya. Kemudian meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap. Jadi micro teaching mampu meningkatkan keterampilan calon seorang guru atau mahasiswa terbiah atau calon pendidik untuk melatih ya atau meningkatkan taraf kompetensinya. Kemudian dalam in-service training bagi guru atau dosen diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar atau memperbaikinya. Makanya setelah micro teaching, calon guru atau yang melakukan kegiatan mikro, dia akan menyadari, dia akan mengetahui di mana letak kelemahannya, di mana letak kekurangannya. Dia bisa menilai dirinya sendiri ya. Karena tadi dia sudah melihat dari teman-temannya yang lain. Kemudian tujuan berikutnya dalam pembelajaran micro teaching agar calon guru menguasai keterampilan khusus mengajar. Jadi dia menguasai keterampilan khusus mengajar. Kemudian sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan serta kemampuan yang efektivitas dan efisiensi dalam penampilan calon guru atau guru dalam proses belajar mengajarnya. Jadi dia mempunyai peningkatan keterampilan, kemampuan ya secara efektif dan efisien. Kemudian kita masuk pada aspek-aspek dalam micro teaching. Ada beberapa aspek dalam micro teaching. Jadi ada 4 aspek dalam micro teaching ya. 1, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi aspek dalam micro teaching itu adanya keterampilan membuka dan keterampilan menutup. Jadi melatih keterampilan membuka pembelajaran dan keterampilan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, serta diarahkan siswa pada materi pelajaran, bukan hanya yang diperlukan pada awal pembelajaran, melainkan juga selama proses pembelajaran. Jadi membukanya itu kita memusatkan dulu perhatian siswa ya, kita menyapa dulu siswa,
kemudian kita berdoa, menyapa, mengucapkan salam, berdoa, kemudian apersepsi, sehingga perhatian siswa yang tadi masih ngobrol, masih melamun, masih mengantuk dan sebagainya, dia terpusat pikirannya dengan diadakan tadi membuka pelajaran, ya. Jadi membukanya dengan salam, dengan doa, ya, dengan persepsi, kemudian bisa dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ringan atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi, sehingga siswa terfokus. Oh, ada guru di depan. Oh, kita sekarang akan belajar lagi. Kita akan menerima pelajaran dari guru. Maka dia sudah siap dalam suasana pembelajaran. Kemudian ada lagi yang kemudian menyampaikan materi, ya. Kemudian prosesnya bagaimana menyampaikan materi sampai kepada menutup pelajaran. Oh ya, jadi merupakan simpulan, ya, dari suatu kegiatan pada penutup pelajaran. Kemudian yang B, keterampilan menjelaskan. Jadi keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan menyajikan atau bahan ajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti. Jadi materi itu sudah disusun, ya, berdasarkan silabus, kemudian diturunkan kepada RPP untuk disampaikan kepada siswanya. Guru sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan metode strategi yang akan digunakan, materi lengkap, kemudian alat evaluasi sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kegiatan menjelaskan ini ada 3 komponen, yaitu menyampaikan pesan atau sender, ya. Kemudian pihak yang dituju, receiver, dan pesan. Jadi ada pesannya, ada pihak yang dituju, ya, ada isi dari pesan tersebut. Kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran tidak membuat siswa hafal, tetapi menjadikan siswa ini paham dalam belajar atau menerima pembelajaran. C, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi atau stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Jadi variasi pembelajaran itu harus diterapkan atau harus diciptakan oleh guru. Ya, variasi pembelajaran contohnya belajar tidak mesti selalu di dalam kelas. Ya, bisa di luar kelas, bisa di dalam kelas. Kemudian kalau kita memutuskan untuk di dalam kelas, tidak mesti selalu duduk rapi, tenang, diam, tidak mesti. Bisa sifatnya berkelompok, bisa siswanya unjuk kerja, atau siswanya demonstrasi, dramatisasi, atau duduk di lantai bersama, menggunakan metode bermain, ya. Jadi mengatakan ini yang dimaksud dengan variasi belajar. Kemudian kalau ingin di outdoor atau di luar ruangan, maka bisa di bawah pohon atau sambil berkeliling-keliling, sambil bernyanyi, ya. Jadi banyak variasi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh si guru agar siswa tidak bosan menerima pembelajaran yang monoton selalu berada di dalam kelas dalam suasana yang hening, ya. Jadi karena cara belajar siswa bermacam-macam. Ada yang senang bermain sambil belajar, ada yang senangnya diam hening belajar, ada yang sambil bernyanyi, ada yang sambil mendengarkan musik. Jadi berbeda.
Maka guru ini gunanya mengadakan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan memberikan penguatan, ya. Jadi penguatan merupakan tindakan ya terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain mempertahankan dan meningkatkan perilaku tertentu. Kemudian keterampilan memberikan penguatan, yaitu keterampilan memberikan respon positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Jadi penguatan contohnya bisa siswa itu sudah mampu menerima pelajaran, maka guru menekankan kembali benar jawaban si Anton tadi bahwa karangan narasi itu adalah sifatnya menceritakan, jadi memberikan penguatan kembali ya itu. Adalah sifatnya menceritakan suatu kejadian yang dialami. Ya, kemudian berikan pujian kepada si Anton. Bagus Anton, pertahankan kemampuan atau pemahamanmu. Kemudian pemberian penguatan juga berikan respon positif ya terhadap perilaku. Misalnya duduk yang rapi, ya berbicara atau bertanya dan menjawab dalam diskusi, berikan penguatan, penekanan bahwa yang disampaikan oleh siswa itu adalah benar, kemudian berikan pujian juga terhadap siswanya. Kemudian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan suatu jawaban atau balikan dari orang lain. Setiap pengajaran evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang baik akan menuntun jawaban yang sesungguhnya, dan pertanyaan yang buruk akan menjauhkan kita dari jawaban yang memuaskan. Jadi ada keterampilan bertanya, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Guru juga memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Dijawab benar atau salah, guru harus merespon dari jawaban siswa. Salah dan benar, dia harus mendapatkan pujian. Ya, karena ini untuk memotivasi. Kalau dia salahnya di mana, tapi tetap diberikan semangat. Kalau dia benar, tetap diberikan pujian dan lebih ditingkatkan lagi agar mereka tidak merasa puas sampai di nilai atau pemahaman yang diperolehnya, tetapi selalu belajar dan belajar lagi. F. Keterampilan mengelola kelas. Ya, ini keterampilan mengelola kelas ya. Keterampilan mengelola kelas yaitu suatu keterampilan menciptakan atau memberikan atau mengkondisikan ya ruangan itu seoptimal mungkin. Kemudian apabila ada gangguan dalam belajar, ini harus diatasi oleh guru ya dengan baik. Kemudian komponennya yaitu bersifat preventif, yaitu yang berhubungan dengan tindakan menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal. Kemudian kondisi yang bersifat kuratif, yaitu komponen yang berhubungan dengan tindakan untuk mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Jadi pengelolaan kelas, siswa ada saatnya siswa ribut, ada saatnya siswa tenang, ada saatnya siswa boleh berjalan dalam belajar, ada saatnya dia mengelompok ya. Ini guru harus mampu mengadakan atau menerapkan bagaimana pengelolaan kelas tersebut. Jadi pengelolaan kelas yaitu dikondisikan kelas itu sesuai suasana atau kebutuhannya. Kalau sedang dia belajar secara berkelompok ya pasti ada suara atau keributan, pasti ada apa ya suasananya berjalan berpindah-pindah tempat.
ada suaranya, itu diperbolehkan. Dan kalau suasananya lagi latihan secara individu atau tes atau pretest, ini suasananya hening, diam, tidak boleh berjalan-jalan siswanya ke meja atau ke bangku siswanya. Jadi dikondisikan ya. Jadi ini disebut dengan pengelolaan kelas. Ada saatnya memberikan tepuk tangan, ada saatnya menjelaskan, ada saatnya memberikan hiburan kepada siswanya untuk jedah-jedah dalam mengajar agar kondisi kelasnya selalu nyaman untuk belajar. Kemudian kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian kemampuan mengajar kelompok kecil yaitu 3 sampai 8 orang untuk setiap kelompok. Jadi ini harus dikondisikan, harus guru yang micro teaching atau calon guru ini harus mampu menciptakan atau mengkondisikan belajar secara kelompok kecil atau kelompok besar di cooperative learning ya. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan atau individu merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan ajar, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar. Kemudian memperhatikan perbedaan setiap individu peserta didik. Guru juga dituntut mengkondisikan siswa, memberikan kelompok kepada siswa sesuai materi ya dari tujuan pembelajaran. Dalam membentuk kelompok kecil dan besar, hendaknya divariasikan. Ada siswa yang kuat dalam menangkap pelajaran, dikelompokkan atau dipadukan dengan siswa yang kurang cepat menangkap pelajaran. Kemudian siswa yang rajin dengan siswa yang kurang atau siswa yang lebih tekun dengan yang kurang tekun itu harus dicampurkan di dalam satu kelompok. Jadi seorang guru harus memahami kemampuan siswanya sehingga dia memudahkan untuk membentuk suatu kelompok dalam belajar atau kelompok besar. Dalam belajar ada kalanya kelompok kecil yang dibutuhkan dan sangat bermanfaat atau sangat potensial dalam pemahaman. Ada saatnya kelompok besar juga sangat dibutuhkan ya, sangat potensial dalam kegiatan belajar mengajar. Kita masuk pada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Jadi kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai teacher atau dalam trainingnya ya. Kelompok kecil ada kalanya mereka ngobrol tentang hal-hal di luar diskusi. Kemudian keterampilan dalam diskusi kelompok sangat dibutuhkan. Ada saatnya guru atau calon guru dalam pelaksanaan micro teaching mengkondisikan atau bagaimana dia mengatasi hal ini agar siswa dalam kelompok ini tidak membicarakan hal-hal yang di luar topik pembicaraan atau topik pembahasan materi yang dihadapinya saat itu. Kemudian ada kita masuk pada tahapan dalam pembelajaran micro teaching. Ini saya kutip menurut Halimah pada bukunya tahun 2013 ya. Pertama yaitu tahap 1 kognitif. Ya, sebagaimana kita ketahui kognitif itu adalah pemahaman ya. Jadi memahami dan mendalami serta memiliki gambaran secara umum konsep dan makna keterampilan dasar mengajar dalam proses belajar mengajar. Menggunakan secara tepat atau mensinergikan keterampilan satu dengan keterampilan lainnya, serta ketepatan kapan dan dalam kondisi bagaimana keterampilan satu dan lainnya digunakan pada tahap ini. Idealnya, para calon guru selain diperkenalkan pada konsep-konsep secara teoritis, juga harus melihat contoh-contoh penerapan teori tersebut secara praktis
melalui tayangan video aplikasi teori lainnya atau teori tersebut. Jadi pada tahap kognitif, seorang guru atau calon guru yang melakukan proses micro teaching, dia harus cepat tanggap ya dalam melakukan kegiatan micro teaching ini. Dia harus memahami betul silabus ya atau kurikulum yang diturunkan dalam bentuk silabus, kemudian silabus diturunkan dalam bentuk RPP. Apa atau hal apa yang akan dicapai di sana? Ya, apa tujuan pembelajaran saat itu? Materi menulis misalnya, apa yang akan dicapai? Siswa mampu menulis apa? Menulis kalimat kah? Menulis kata kah? Atau menulis wacana? Ini seorang guru harus cepat tanggap. Maka tujuan inilah yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian tahap kedua pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini mahasiswa mempraktekkan secara nyata keterampilan dasar mengajar yaitu secara berulang-ulang. Pada tahapan ini praktekan sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Adanya silabus, adanya RPP, adanya materi, adanya lembar evaluasi, adanya lembaran penilaian ya. Jadi itu beberapa hal yang sangat utama atau yang penting dalam mempersiapkan administrasi guru yang profesional sebelum masuk ke kelas. Di pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya. Jadi membuka, menutup, dan menyampaikan pelajaran, bagaimana materinya, media, metode, dan strateginya yang digunakan. Ini pada tahap pelaksanaan ya, atau pada tahap tindakan. Kemudian C atau tahapan ketiga yaitu balikan. Pada tahap balikan ini, ketiga ini merupakan kilas balik praktekkan dengan mempelajari hasil dari observasi teman sejawat yang akan memberikan informasi setelah melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan praktek mengajar. Jadi setelah temannya melakukan kegiatan praktek mengajar, bagaimana respon dari teman sejawatnya? Dia memberikan umpan balik. Oh ini tadi suaranya terlalu cepat. Oh terlalu lambat. Oh materinya tadi loncat. Atau penilaian tadi kurang. Tadi antara penilaian dengan yang diinstruksikan ada ketimpangan. Ini yang diberikan masukan-masukan contohnya daripada teman sejawat saat melakukan kegiatan micro teaching. Inilah manfaat dari micro teaching ya. Kemudian pada rekan sejawat, baik itu dosen maupun guru, juga memberikan penilaian ya terhadap apa kelemahannya, apa kekurangan atau kelebihannya, apa yang harus diperbaiki selanjutnya, bagaimana meningkatkan kinerja siswa atau mahasiswa ini dalam melakukan praktek mengajarnya. Berikut ini materi teachingnya. Jadi dalam pembelajaran micro teaching itu aspeknya itu aspek-aspek dalam micro teaching adalah belajar sebelum masuk kepada pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi biasanya kalau dosen itu dia praktek dulu di kelas biasa ya, di kelas kuliah. Kemudian nanti ke ruangan micro teaching. Setelah ruangan micro teaching baru nanti calon mahasiswa atau calon mahasiswa PPL ini, calon guru ke depan ini, baru dia praktek sesungguhnya di lapangan. Itu yang namakan mata kuliah PPL 4 SKS ya. Jadi dia mengabdi atau belajar selama 2 bulan paling sedikit di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh perguruan tinggi dalam bekerja sama antara pemerintah daerah atau sekolah-sekolah dengan perguruan tinggi. Jadi dia betul-betul sudah mengajar di depan siswa yang sesungguhnya.
materi yang lengkap, metode media yang sesuai, memberikan penilaian, absensi ya, diawasi oleh guru pamong ya, dipantau oleh dosen pembimbingnya atau DPL-nya. Jadi Anda harus ingat 4 komponen utama dalam proses pembelajaran ya, yaitu apa tujuan yang akan dicapai. Kemudian materinya siapkan, metode media strateginya sudah dipersiapkan. Kemudian evaluasinya, ini secara garis besar ada 4 tahapan ini yang harus dikuasai betul. Itu tadi tujuan ya yang akan dicapai ada dalam silabus atau kurikulum dan RPP. Kemudian materi sudah dimasukkan di dalam RPP ya, dari turun silabus. Kemudian dikembangkan lagi dalam lembaran khusus materi, materi lengkap, mulai dari pengertian, contoh ya dan sebagainya dari teorinya. Kemudian yang ketiga, metode media apa yang akan digunakan untuk mengajarkan materi tertentu itu dipersiapkan. Kemudian evaluasi. Evaluasi bisa berbentuk soal tes, lisan, tes tertulis. Tes tulis bisa dalam bentuk objektif, bisa dalam bentuk isian singkat ya. Bisa evaluasi unjuk kerja, bisa evaluasi dalam sosiodrama, bisa evaluasi dalam hal-hal lain yang berpidato dan sebagainya ya. Jadi 4 hal ini tujuan materi, metode, dan evaluasi. Itulah materi micro teaching pada kali ini. Semoga bermanfaat